Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Papua beserta jajarannya atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Panglima Kodam 17 Cendrawasih beserta jajarannya atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kapolda Papua beserta jajarannya atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kepala Kesbangpol tingkat Provinsi Papua beserta jajarannya atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Jayapura yang berkenan hadir pada hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Yang terhormat Ketua Himpunan Jawa Madura HKJM Bapak Sarminanto juga berkenan hadir pada hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Yang terhormat Bapak Kapolres Jayapura beserta jajarannya atau yang mewakili. Yang terhormat para sesepuh, para pembina dan penasehat Ikama Provinsi Papua yang alhamdulillah pada hari ini banyak yang hadir. Yang terhormat seluruh ketua Dewan Pimpinan Cabang Ikama Provinsi Papua beserta jajarannya yang hadir saat ini. Yang terhormat pula seluruh tamu undangan, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Yang paling utama sekali kita patut mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini, pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pandemi corona berkeliaran mengintai kita, tapi mudah-mudahan semua yang hadir di sini terselamatkan dan terhindar daripada pandemi ini. Amin. Amin. Saya sebagai Ketua Ikama Provinsi Papua menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran bapak-bapak undangan sekalian dan seluruh sesepuh-sesepuh. Semoga pertemuan ini akan menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya antara pemerintah dan warga Madura di tanah Papua ini. Bapak Wakil Gubernur dan para undangan yang saya hormati, melihat ke belakang sejenak tentang lahirnya paguyuban Ikatan Keluarga Madura ini, bahwa Ikama di Papua ini telah lahir sekitar tahun 1990 pada tanggal 26 Januari 1990. Jadi pada hari ini genap 31 tahun, ulang tahun yang ke-31 tahun. Mudah-mudahan tambah saja untuk nanti selalu sukses, semakin maju. Di mana tujuan pada saat itu adalah mengkoordinasikan warga Madura melalui kegiatan-kegiatan keagamaan seperti menggalakkan pengajian-pengajian, peringatan hari besar, yasinan, membentuk taman-taman pendidikan Al-Quran untuk anak-anak dan remaja. Baru pada era yang keempat sekitar tahun 2000, yang pada masa kepemimpinan Bapak Hasan Haryanto yang kebetulan hadir pada saat ini sebagai sesepuh, kegiatan Ikama bukan hanya di bidang keagamaan saja, tapi sudah mulai mencakup penanganan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, khususnya masyarakat Madura. Dan saat ini juga sudah mulai membentuk adanya ketua provinsi dan ketua kota, di mana ketua provinsi yaitu Bapak Kosan Haryanto dan ketua kota yaitu Bapak Mansur Sakera almarhum. Masa kepemimpinan Bapak Kosan ini cukup lama, sampai di penghujung tahun 2019. Beliau menyerahkan amanah kepemimpinan Ikama kepada warga Ikama karena mau pindah ke Jawa. Karena kepengurusan Ikama sempat vakum, maka para sesepuh kota maupun kabupaten berkumpul dan sepakat untuk segera mengadakan rapat. Yang hasilnya Alhamdulillah wa inna lillahi, terpilihnya saya sebagai ketua provinsi.
dan juga terpilih ketua dan juga terpilihnya Ketua Kota Jayapura Bapak Haji Manglan, dan terpilih juga yaitu dari Ketua dari Kabupaten Jayapura Bapak Haji Abdul Aziz. Amin. Bapak Wakil Gubernur dan para undangan sekalian yang kami hormati, sebenarnya kami sudah setahun yang lalu membicarakan acara pengukuhan ini. Namun beberapa kali terkendala oleh adanya pandemi corona. Dan alhamdulillah pada saat ini acara pengukuhan dapat terlaksana, walaupun dengan suasana yang sederhana. Karena telah terlaksananya pelantikan pengukuhan DPW Ikama Provinsi Papua oleh Dewan Pimpinan Pusat di Jakarta pada tanggal 12 Desember, maka acara pengukuhan ini sekaligus kami gunakan untuk melakukan pelantikan Dewan Pimpinan Cabang. Dan beberapa kabupaten dan kota telah mempunyai struktur yang kepengurusan tingkat cabang masing-masing, yang alhamdulillah hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Wakil Gubernur dan para undangan sekalian yang kami hormati, perlu kita ketahui bersama bahwa visi dan misi Ikama adalah suatu organisasi sosial kemasyarakatan. Ikama bukanlah organisasi politik atau berpolitik praktis, sama sekali tidak. Keberadaannya hanya mengedepankan persatuan gotong royong, kebersamaan, peduli sesama, dan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal keagamaan, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pengajian-pengajian. Dalam bidang sosial, penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang tengah musibah, misalnya terjadi beberapa waktu yang lalu, yaitu seperti banjir bandang Sentani, kerusuhan di Wamena, kerusuhan di Jayapura, kebakaran Pasar AB, kebakaran di 9, kebakaran JPO. Yang terakhir, kepedulian Ikama ditunjukkan dengan penggalangan dana untuk musibah gempa yang terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat. Di samping itu juga mengadakan penarikan iuran kepada anggota Ikama di setiap bulan yang digunakan untuk hanya murni santunan kepada anggota sendiri, seperti untuk kematian, sakit, kecelakaan, atau melahirkan yang besarnya ditentukan oleh pengurus DPW masing-masing. Dalam bidang ekonomi, warga Madura yang ada di tanah Papua ini, latar belakang dan profesi rata-rata mereka adalah pelaku usaha kecil dan menengah, seperti PKL, pangkas rambut, ojek, besi tua, dagang di pasar, bengkel, dan lain sebagainya. Maka mereka perlu untuk dirangkul dalam sebuah organisasi yang bisa menaungi keberadaan mereka, sehingga kita bisa membantu mereka dalam meningkatkan kualitas usaha, pemasaran, pelatihan kerja, maupun memberi informasi tentang lowongan kerja. Dalam bidang budaya dan pariwisata, perlu adanya promosi yang gencar tentang Madura melalui festival-festival, kisah budaya, kirab budaya, maupun pameran-pameran yang dilakukan oleh pemerintah, seperti misalnya pengenalan tentang kerapan sapi, jembatan Suramadu yang tadi sudah diadakan di video itu. Dalam hal kepemudaan, membina pemuda adalah bagian yang penting, dan ini terpenting dan tidak terpisahkan dalam setiap paguyuban atau organisasi. Mereka adalah generasi penerus yang akan memimpin organisasi ini, bahkan akan memimpin negara di masa yang akan datang. Mereka harus dibina dan arahkan supaya jangan sampai terjerumus dalam hal-hal negatif yang tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi mencoreng nama baik Ikama maupun seluruh warga Madura. Khususnya yang menjadi musuh utama yaitu bagi negara ini, yaitu seperti narkoba dan terorisme. Di samping itu, dalam Ikama juga telah terbentuk beberapa elemen pemuda yang ada dalam naungan Ikama, seperti Kacang Mania, UMA, Asosiasi Pangkas Rambut, yang selama ini keberadaan mereka menjadi motor penggerak di dalam setiap kegiatan Ikama. Seperti adanya acara pengukuhan pada hari ini tidak luput dari peran serta dan kerja keras dari seluruh pemuda Ikama tersebut. Oleh karena itu, kami sebagai Ketua Ikama Provinsi Papua menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Panitia
Kacong Mania, Umat Asosiasi Pangkas Rambut yang telah bekerja keras untuk suksesnya acara ini. Bahkan bukan hanya sumbangan tenaga saja, melainkan juga berupa sumbangan dana. Bapak Wakil Gubernur dan para undangan sekalian, anggota IKAMA, Bapak Wakil Gubernur dan para undangan sekalian yang kami hormati, anggota IKAMA Papua kalau dulu-dulu hanya mengikuti kota dan kabupaten Jayapura saja. Namun saat ini sudah mulai banyak cabang dari kabupaten-kabupaten lain yang bergabung dalam IKAMA provinsi. Adapun anggota-anggota yang mendaftarkan diri sampai saat ini antara lain yaitu Kota Jayapura dengan hampir 1.260 KK, Kabupaten Jayapura sekitar 400 KK, Kabupaten Biak 150 KK, Kabupaten Wamena dengan 100 KK, Kabupaten Nabire juga sudah mulai bergabung dengan sekitar 90 KK, tapi ada laporan tadi ada penambahan dari Pamekasan sekitar 500 orang. Kemudian Kabupaten Kepulauan Yapen atau Serui dengan 120 KK. Total keseluruhan yaitu 3.950 KK di seluruh Papua. Sedangkan kabupaten lain belum ada konfirmasi karena kemungkinan belum terbentuk struktur organisasi dikarenakan masih kekurangan personil seperti Jalimu, Oksibil, jadi belum ada konfirmasi untuk bergabung. Demikian juga saya tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh anggota IKAMA yang telah membantu dalam segi pendanaan, di mana acara ini Pak sama sekali tidak melibatkan sponsor dari luar. Alhamdulillah, melainkan murni dari swadaya anggota IKAMA sendiri. Hidup IKAMA. Yang meliputi di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura sebagai sponsor. Dua kabupaten itu yang jadi sponsor sebetulnya. Baik sumbangan itu diserahkan secara pribadi, ada yang diserahkan secara pribadi maupun melalui kelompok-kelompok dan sektor-sektor yang ada di IKAMA. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga amal baik kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kami ingin mengingatkan, mari kita jaga kehormatan dan persatuan. Kita bangun IKAMA ini lebih maju lagi. Yang sudah baik kita tingkatkan, yang kurang baik kita benahi, dan yang jelek mari kita buang. Jangan karena ego kita hancurkan persaudaraan. Jangan karena ego kita lupakan persatuan. Pada dasarnya orang Madura itu situng dere. Bangunlah IKAMA dengan kejujuran. Bangunlah IKAMA dengan keikhlasan. Insya Allah IKAMA akan lebih maju lagi di masa yang akan datang. Demikianlah oleh kami, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Hidup IKAMA. Salam situng dere. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.